Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini siapa? Siapa? Siapa namanya? Arfan. Ini? Lilis adiknya Sudirman. Lilik. Oh, ini adiknya Sudirman. Iya. Sudirmannya di mana sekarang? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya sini. Coba. Sini. Sini. Masih apa lupa tadi? Mas Arfan. Arfa. Umur berapa tahun sekarang? Umur 24 tahun, masih muda ya. Iya. Mas Arfan. Udah nikah? Alhamdulillah. Udah? Udah. Cepet kamu. Berapa istrinya? Istri mas satu aja, Pak. Mau satu. Orang mana? Orang kesepuhan. Kesepuhan. Masih keluarga kesepuhan? Kayaknya sih mas. Kayaknya masih. Udah punya anak? Alhamdulillah. Udah. Berapa anaknya? Satu, Pak. Satu anaknya. Mau nambah nggak? Insya Allah nanti. Insya Iya, Allah. nambah. Iya. Kegiatan keseharian apa? Kegiatan saya, Pak. Kerjanya apa? Kuli, Pak. Ya nggak apa-apa ya. Ini Iya. dengerin nih. Iya. Pekerjaan itu adalah kuli, ya kan? Kuli bangunan, kuli nyupir, kuli nyangkul, kuli babad, kuli nyetrika, kuli nyuci, kuli bikin kue, sama kan? Kuli di kantor pemerintah sama, ya kan? Ya kan, semuanya adalah pekerjaan. Yang membedakan adalah kalimat. Tetapi ada yang bisa membedakan antara kuli dengan pekerja. Kalau pekerja itu bekerja untuk melahirkan produk, dan kebahagiaannya, kepuasannya bukan hanya persoalan gaji yang didapat, tetapi produk yang dihasilkan. Kalau kuli itu hanya untuk dapetin duit, tidak berpikir hasil. Jadi saya katakan ini adalah pekerja. Sekarang ngebangun di mana? Bapak coba. Rumah di mana, Mas? Oh, bukan, pekerjaannya di mana? Di Tupare, Pak, dekat sini. Kerjaan apa? Di salah satu agen gas pertama. Agen gas Pertamina. Ya kan, gajinya bulanan. Alhamdulillah bulan. Berapa sekarang gaji bulanan di Di agen? UMR sih, Pak, 2,5. Oh, beda ya, sini murah ya. Iya. Harusnya berarti di sini harga murah-murah kan? Ya. Kalau daerah Kerawang, Bekasi, Purwakarta kan upahnya 5,2. Iya. Ya kan? Di sini setengahnya. Berarti kalau di sana makan 20.000, di sini harusnya 10.000. 10.000 dapat. Ya kan? Di sini dapat 10.000 masih Dapat, bisa. Pak. Ayam bakar dapat. 10.000 makan sama apa aja? Ayam bakar dapat. Ayam bakar, Ayam geprek dapat. ayam geprek dapat. Lengko dapat 7.000. Lengko 7.000. 7.000. Lengko 7.000 isinya apa? Nasi, Nasi, tahu, tempe, tempe, toge, kecap, ya. toge, kecap, Bumbu kacang. bumbu kacang, sama dikasih mentimun. Iya, betul. Iya kan? Iya. Nasi lengko kan kasih mentimun. Iya. Saya kalau ke Cirebon makannya cuma lengko doang. Berarti saya makan habisnya cuma 7.000. Dia makannya sama yang enak-enak tuh dia ada tuh. Makannya 30.000, habis itu udah dimarahin lagi bangunnya kesiangan. Iya, siapa juga. Iya. Nah, kemudian nih tahun 2016 Iya. berarti diambil 8 tahun. Berarti umurnya 16. waktu itu 16 tahun. Sekolah waktu itu sekolah di mana? Di SMK Negeri 1, Pak. 16 tahun. Iya. Kelas 1. Kelas 1 semester 2. Kelas 1 semester 2. Zaman itu. Hmm. Rumah aslinya situ, SMP 11. Betul, samping rumahnya Sudirman. Samping rumahnya Sudirman. Nah, Sudirman itu sekarang diomongin orang. Iya. Ya kan? Karena kalau Agustusan orang ngomongin jasanya Jenderal Sudirman. Sekarang di bulan Agustus keluarga kehilangan Sudirman. Orang ajuin PK, Sudirmannya Iya. belum ada. Karena Sudirmannya belum ditemukan. Iya, Pak. Aduh. Nah, waktu itu dengan Sudirman temenan. Temenan, Pak. Temenan. Waktu pernah Nah. sekelas juga sih, Pak. SD. Iya, Nah, pernah sekelas juga. nah kamu kan waktu tahun 2016 itu dengan Sudirman, kamu sudah SMK kelas 1. Betul. Nah, waktu sekelas sama Sudirman SD kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Iya, Sekelas kelas 5. kelas 5. Nah, berarti Sudirman waktu kelas 5 umurnya berapa? Berapa sih, Pak? Kelahiran 95. 95 lahiran kelas 95. Nah, kelahiran 95. Oh, oh. Nah, kelas
apa namanya SD kelas 5 bareng Bareng. Sudirman. Bareng. Berarti usia Sudirman pada waktu SD kelas 5 itu sekitar 15 tahun atau 16 tahun. Ya kurang lebih. Ya benar nggak? Sudirman waktu barengan kelas 5 SD udah gede. Udah gede, Pak. Gede banget. Gede banget kayak dewasa. Cocoknya SMP kelas 3. Iya. Atau- SMP, SMK lah. SMK cocoknya. Iya. Nah, kamu waktu tahun 2016 kamu sudah lulus SMP dan SMK kelas 1 semester 2, Sudirman Enggak sekolah ya, Pak. lulus SD. Lulus SD tapi enggak SMP enggak bisa. SMP tuh nggak diterusin tuh Pak. Iya, lulusnya lulus SD. Mm-mm. Heeh. Tapi lulus. Kan lulus SD-nya umur 17 tahun. Iya. Oh iya, pantes. Jadi waktu kamu SMK kelas 2, Sudirman itu mungkin waktu kamu naik kelas 6 Sudirman naik nggak? Naik juga. Naik. Bareng kalau SD lulus bareng. Oh, kalau SD lulus berarti naik. Naik, Pak. Ya kan? Cuma sudah gede. Oh, sebentar. Sudirman kan lulus SD umur 17 tahun. Kamu waktu itu dengan Sudirman bareng sekelas. Kemudian waktu kelas 6 Sudirman naik, kamu naik. Kemudian kamu ditambah umur. Oh iya, umur dengan Sudirmannya beda ya? Beda. Saya kelahiran 2000. Oh iya. Iya. Kelahiran 2000 beda. Iya. Nah, kalau dengan Sudirman tuh temenan. Temenan, Pak. Temenan semenjak pas sekelas. Sekelas tuh langsung berteman. Iya, dari situ tuh Diman tuh sering nyamper Ke rumah. Bisa bawa motor. Enggak, waktu itu sepeda, Pak. Saya dibonceng sepeda. 2016 Sudirman udah bisa bawa motor. 2016 itu baru bisa. Baru bisa. Baru bisa. Saya tahu baru bisa, Pak. Baru bisa. Itu pun kalau naik motor rem tuh dipegang, Pak, dipegang. Oh, jadi belum bisa jadi geng motor dong. Ya iya, Pak. Ya. Kalau geng motor kan naik motornya gitu kan. Naik motornya begitu. Belum bisa. baru bisa. Ini baru terjadi sepanjang sejarah Indonesia ada geng motor baru belajar motor. Iya, Ini keanehan. Masuk ini keajaiban dunia. ajaib. Ada geng motor baru belajar motor. Nah, waktu kamu temenan, suka disamper. Suka disamper. Disampernya naik sepeda apa naik motor? Naik sepeda. Oh, disampernya naik sepeda. Iya. Terus mainnya apa? Main biasanya rumah kakaknya, Pak, di Talun dah, bisa. Di situ main kakaknya. Juga ada teman di situ, Pak. Oke, Iya. suka main di Talun. Oke, sama kakaknya di situ suka main juga. Iya. Nah, saya nanya, waktu malam 27 Agustus itu, Iya. kamu tahu cerita peristiwa Pina dan Kalau- Eki? Tahu, Pak, kalau di situ. Taunya dari mana? Pas kecelakaan atau gimana, Pak? Ya waktu rame kecelakaan. Awal-awal sih tahunya kecelakaan. Tahu kecelakaan. Tahu dari mana ada Dari kecelakaan? Facebook, dari Facebook, Pak. Di Facebook apa beritanya? Beritanya ya kecelakaan, ada dua pemuda kecelakaan di flyover itu. Talun. Talun. Oh, kamu tahu. Iya, tahu. Terus kemudian setelah itu dengar ada penangkapan. Penangkapan dengar, Pak. Dengar. Tahu yang ditangkap Sudirman? Tahu. Waktu kamu ditangkap Sudirman, kamu sikap kamu bagaimana? Ya, gimana ya? Banyak ke aneh, Pak. Ya paling masalah minum-minuman lah atau razia atau biasa. Disangkanya razia minuman Iya. atau ditangkap karena minum. Mm-mm. Setelah itu kamu dengar dia ditangkap karena apa? Minum. Kamu aneh nggak? Aneh, Pak. Aneh. Tapi Sudirmannya ngaku. Ya gimana ya, Sudirman bakal iya ya iya gitu, Pak. Hah? Kalau disuruh iya kalau nggak jebur sumur gitu jebur sumur, Pak. Loh, kenapa ngomong begitu? Dia tamat SD. Katanya juga dia sudah ikut persamaan. Sama gimana? SMP di penjaranya. SMP lulusnya udah Bukan, di penjaranya ikut persamaan SMP katanya. Punya ijazah persamaan SMP. Gitu loh. Ya iya, memang Sudirman begitu, cuman kan argumentasi yang disampaikan orang lain bahwa waktu SMP itu dia waktu di LP itu dia ikut persamaan SMP. Gitu loh. Jika dianggap normal. Nah, tetapi sebenarnya Sudirman seperti apa yang kamu ketahui?
jangan dikurangin, jangan ditambahin. Iya, siapa? Gimana? Ya, misalkan yang di kelas dulu Pak di sekolah, dia tuh nggak pernah ngomong Pak, nggak pernah ngomong. Dia duduk aja di paling belakang. Paling belakang, walaupun ditanyain sama guru apa, dia paling angguk-anggukan garing-garing. Ada satu kejadian Pak, jadi kayak misalkan atap kan bocor. Atap bocor. Terus di Sudirman tuh disuruh pindah tuh bocor. Diem Pak, malah nangis. Ada atap bocor, Sudirman suruh pindah. Karena bangkunya nanti kehujanin, Iya, ketetesan air. Sudirman malah nangis. Dibanding pindah. Nangis Pak, gimana? Nah, sekarang pada waktu malam kejadian, Iya. kamu tahu nggak apa yang dilakukan Sudirman? Pas malam kejadian kebetulan Arpan kan nggak bersama Sudirman Pak. Nggak bersama. Tapi Terus? kan setelah maghrib Arpan tuh main ke rumah teman di Al Hidayah gitu. Tapi ya pas jam 9 Arpan tuh pulang. Emang ngeliat Sudirman. Ngeliat. Di Di mana ngeliat Sudirman? depan rumah sama Mbak. Ada. Iya, sempat nyapa itu Pak. Jadi Sudirman tuh jam 9 ada jam 9. di depan rumah. Ada. Sudirman tuh nggak ikut di warung Bu Nining? Enggak. Nggak ikut minum ciu di warung Bu Nining? Enggak gimana. Nggak ikut. Sudirman tuh tidak minum ciu di rumah Bu Nining, tidak ke rumah Hadi, Enggak. dan tidak nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren. Iya. Tapi Sudirman tuh datangnya pagi-pagi. Iya, ngapain Udin. Bener itu, kalau itu sih nyambung. Datang pagi-pagi. Nah, waktu itu ngelihat Sudirman di mana? Depan rumah. Depan rumah. Ya, baru keluarga main HP. Main HP. Oke, di depan rumah ada siapa aja di depan rumah itu? Ada keluarga, salah satunya Mbak Lilis. Anda Mbak Lilis. Ada siapa aja Mbak Lilis? Saya ingat Lilis sih ada kakaknya si Arpan ya. Ada kakaknya Arpan. Depi dah. Sama Om Tono. Ada. Mereka ada di situ. Iya. Tidak kemana-mana. Iya, soalnya saya ingat tuh ada golongannya si Okta Pak. Sama suka bolak-balik tuh. Golongan si Okta ngapain? Gerombolan sama golongannya si Hadi sih Pak. Terus? Kalau Lilis mah sama Sudirman di rumahnya Arpan aja depan. Kan golongan si Okta sama si yang Hadi mah di rumah Bu Nining, warung Bu Nining, ya kan? Terus kalau si Pram kemudian sama Teguh kan beli nasi kuning sekitar jam 10 malam, 9 malam. Itu jelas kok kronologisnya. Nah, kalau Sudirman ada di rumah. Ada di rumahnya. Enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Asli nih. Asli. Kenapa kamu waktu dulu tidak memberikan penjelasan, tidak menjadi saksi yang di BAP? Jadi gini Pak, keadaan dulu sama sekarang kan beda Pak. Bedanya kenapa? Pertama saya kan masih sekolah. Itu juga takutnya takut gitulah, takut diarahin gitu, takut bawa juga. Jadi dari keluarga juga jangan di sini masih sekolah, takutnya kan. Apa yang membuat kamu mengingat bahwa Sudirman pada malam itu ada lagi sama ini saudaranya? Karena saya kan adiknya ya? Iya, adiknya. Apa yang membuat kamu bisa mengingat bahwa Sudirman pada malam itu ada sama adiknya? Apa yang membuat mengingat? Kalau Purnomo kan mengingat karena ada tunangan waktu itu. Pak Ismail ada tunangan. Kalau Hadi mengingat karena waktu itu dia lagi ziarah. Gitu loh. Apa yang membuat mengingat? Ya pertama kan apa ya Mbak? Apa yang nggak ada itu sih. Cuman ya inget aja Pak, pas malam minggu itu ya saya sempat disapa sih cuma. Pas sama kejadian itu Pina. Disapanya gimana? Ya Pan, iya Man, saya sekilas sih. Ada ngelihat Sudirman. Ada. Asli itu Sudirman. Asli Pak. Asli. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah kan kamu bisa jadi saksi nanti di Bareskrim yang menyatakan bahwa tuduhan Aep melihat Sudirman melakukan pelemparan, pengejaran itu bohong. Bahwa kamu menyaksikan Sudirman tuh ada di depan rumahnya. Kamu bersedia menjadi saksi di Bareskrim? Kalau untuk Bersedia. Nah, kemudian bersedia nanti memberikan keterangan di Bareskrim. Bersedia nanti di BAP. Bersedia nggak nanti menjadi saksi di pengadilan manakala Sudirman melakukan PK, kemudian kamu menjadi saksi fakta yang melihat peristiwa itu? Siap. Bersedia. Benar nih. Bersedia setelah ini kamu memberikan pernyataan di depan akta notaris. Bersedia ya? Bersedia didampingi pengacara? Gitu. Nanti kita sambungin dengan pengacara yang ada tuh. Nanti kita sambungin untuk kamu mendapat kuasa menjadi saksi fakta. Walaupun Sudirmannya sampai hari ini kita belum tahu Sudirman ada di mana.
Tapi mudah-mudahan segera dikembalikan Iya. pada pihak keluarganya gitu ya Mbak, ya kan? Agar Sudirman punya hak yang sama untuk didampingi oleh kuasa hukum yang mendampinginya dengan baik dengan tujuan melakukan pembelaan. Iya. Gitu. Walaupun katanya Sudirman hari ini lagi senang hidupnya. Gak tahu juga. Iya, nggak boleh ditolak. Nah, kemudian apa yang membuat hari ini kok mau ketemu saya, bersedia diwawancara, apa yang buat? Ya karena apa ya? Terpanggil Ya, terpanggil aja. Iya. Heeh. Terpanggil aja. Iya. Ya mudah-mudahan ya kita bertemu lagi. Nama lengkapnya siapa? Arfan Maulana Supendi. Arfan Maulana Supendi. Supendi. Arfan Maulana Supendi ya. Iya. Melihat Sudirman pada malam kejadian lagi di rumahnya bersama yang keras. Lili Suryani. Bersama Lili Suryani. Sama siapa lagi? Sama kakaknya Arfan. Kakaknya Arfan. Kakaknya ini Arfan tuh. Sama itu teh. Tono lah. Mang Tono. Sama Mang Tono. Heeh. Mang Tono tuh siapa? Kakak iparnya si Arfan. Arfan tuh ini. Iya. Oh, kakak ipar kamu ada di situ? Iya, sih ada di situ. kayaknya sih ada di situ. Ada Pak. di situ. Udah ditanya ke Mang Tononya. Belum sih, Pak. Oh, tanya dulu. Bener nggak? Jangan Iya, sampai nanti iya. keterangannya tidak sinkron, ya. Oke ya, ini kita punya tambahan baru. Mudah-mudahan semakin melengkapi novum saksi-saksi fakta yang baru yang dulu belum pernah memberikan penjelasan karena situasi psikologi yang tidak memungkinkan, situasi sosial yang tidak memungkinkan, ada rasa takut dan takut mendapat ancaman serta tekanan. Ini klien yang baru kan baru tadi dipromosikan ulang tahun. Ya. Ini waktu malam kejadian melihat Sudirman di depan rumahnya. Gitu. Nih, Pak Yopi. Pak Yopi, ke Pak Yopi Ya. nanti minta pendampingan. Siap. Sekarang lagi ulang tahun kan? Ya. Yang ke berapa? 30. 30. Ini saya kasih pasen baru. Ya. Klien Siap. baru buat Pak Yopi Mudah-mudahan. untuk didampingi. Didampingi ya. Langsung untuk ini ya. Yang ke-30. Pendudukan langsung PL. Dampingi. Siapa tahu nanti Sudirman bisa keluar dari tempat yang indah bagi dirinya Ya. saat ini. Ya makanya tadi juga wawancara Kang Edi. Saya sampaikan di depan pengadilan khusus untuk Sudirman. Mm-mm. Kami sampaikan bahwa orang tuanya minggu lalu hari Jumat Mm-mm. datang ke kami. Mm-mm. Kan kami kuasa hukum dari keluarga Sudirman. Ya. Mereka menanyakan sesudah 6 terpidana ini mengajukan PK, bagaimana nasib Sudirman katanya. Ya. Saya bilang kalau Sudirman tidak mengajukan PK, maka tidak mungkin akan dia bebas dengan sendirinya. Ya. Karena itu proses hukum. Dia tetap harus mengajukan PK. Kami kuasa hukum dari penasihat hukum 6 terpidana itu tidak bisa menunggu Sudirman, gitu kan? Karena nunggu kelamaan. Kelamaan. Jadi kami akan utamakan yang 6 orang ini dulu. Yang Sudirman kami sampaikan kepada keluarganya, silakanlah, kami sudah berupaya menyurati Menkumham, menyurati Dirjen Pas, menyurati berbagai lembaga untuk bertemu. Sampai hari ini kami belum dapat bertemu. Ini adiknya Sudirman. Ini adiknya Sudirman. Ini adiknya. Ini nanti berhubungannya ini dengan Pak Yopi. Pak Yopi ya. Di sini sebelah sana, Mbak. Ini siapa sih Sudirman? Teman. Oh teman ya. Iya. Temennya, ini teman SD-nya Sudirman. Ya. Kelas 5-nya bareng. Gitu. Dia mengakui pada malam kejadian tuh Sudirman ada bersama dia di depan rumahnya. Dia lihat langsung dan nyapa. Jadi dari semua ya bukti-bukti, saksi, fakta terhadir sekarang ini bahwa betul para terpidana saat itu tidak ada di lokasi kejadian. Iya. Gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau lihat putusan ya Pak, itu juga putusannya aneh. Misalnya Hadi menemui teman-temannya yang lagi minum di warung Bu Nining, kemudian memberitahu dia ada masalah dengan Eki, Iya. ya kan? Sebentar lagi Ekinya akan lewat, akan melakukan pelemparan dan mereka melakukan pelemparan dari warung Bu Nining kan yang nggak nyampe warung Bu Nining.
Nah itu juga aneh putusannya kan. Mereka melakukan pelemparan dari warungnya Bu Nining tempat mereka minum ciu. Kan jauh Pak Bro. Belok. Lucu ya. Itu kita masukkan itu ya. Kita ada masukkan juga masalah kekeliruan kehilafan hakim dan juga keputusan yang saling bertentangan kayak tadi yang keanehan-keanehan tadi. Itu kan contoh misalnya Peggy di putusannya Rivaldi dituduh adalah memperkosa, mensetubui. Di putusan lain Peggy itu berperannya hanya meraba-raba Vina. Jadi setiap putusan beda peran. Ya, padahal peristiwanya sama. Hakimnya sama nggak itu? Putusan kayaknya beda majelis ya itu ya. Beda majelis. Majelisnya beda? Beda majelis karena putusan beda itu ya. Beda majelis. Orang yang sama, peristiwa yang sama tapi kesaksian Yang satu putusannya memperkosa, yang satu meraba-raba. Iya, bagian tubuh tertentu. Kan lucu. Ya. Dan yang lebih anehnya lagi, Kang Deddy, yang kami soroti ya di dalam kekhilafan itu, pelaku utama kan 3 DPO itu, ya. Aktor intelektualnya, ya. Perencananya, ya. yang mengancam dan sebagainya, tapi nggak pernah ketemu kan? Ya. Justru sekarang ini yang dianggap turut serta, yang apa namanya satu geng, dihukum maksimal semua. Iya, sedangkan aktor utamanya nggak tahu hilang, nggak ketemu. Dan sekarang apalagi nyatakan nggak jelas apakah itu ada apa enggak orangnya. Tapi memang Pak Jutek, ya pengacara kita, setahu saya dapat kabar berita memang aktor utamanya sudah seminggu tidak pulang. Wah gitu ya.